janji kita bersama untuk tidak korupsi. Setuju? Korupsi adalah penyelewengan dalam berbagai aspek, mengambil sesuatu yang bukan miliknya. penyalahgunaan kepercayaan, memakan uang rakyat di bawah kebutuhan rakyat. Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang menjadi musuh bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Segala bentuk tindak korupsi menjadi perhatian yang serius untuk diberantas hingga ke akar-akarnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di negeri ini kian tersusun secara terstruktur dan juga sistematis, bahkan seakan membudaya di seluruh lapisan masyarakat. Melihat penyebaran wabah korupsi yang teramat masif, Pemprov Jateng sangat gencar dalam mempromosikan kampanye anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai agen perubahan yang sangat berperan penting dalam upaya membasmi korupsi di daerahnya, hingga Jateng Tengah saat ini dinobatkan sebagai pemerintah daerah paling bersih se-Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah kian agresif mengkampanyekan anti korupsi kepada seluruh masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti peringatan Hari Anti Korupsi Dunia atau Harkordia di Semarang saat ini. Adek minta waktunya sebentar boleh ya? Ini kan acaranya rame banget ya. Teman-teman dari Salatiga? Wah, jauh-jauh. Ini dari Salatiga pemirsa. Nanya nih, ini ada Taufik sama Rani. Oke. Adek, apa sih kalau di sekolah itu yang kalian bilang itu masih hal korupsi? Taufik dulu. Kalau menurut saya itu masih korupsi waktu ya mas. Oke. Karena soalnya kalau murid terlambat itu pasti dihukum. Dan kenapa kalau guru terlambat itu nggak pernah dihukum? Itu yang Gurunya nggak pernah dihukum? nggak pernah dihukum. Itu korupsi ya, korupsi waktu ya. Wah, banget kita lihat korupsi nih, sekali itu. Oke, kamu tahu acara ini dari mana? Dari sekolahan. Dari sekolahan. Iya. Oke. Di Jateng ini, itu kan pendidikan korupsi itu dimulai dari sekolah-sekolah nih. Sekarang sudah mulai masuk ke kurikulum. Menurut kamu gimana, Fik? Itu sangat bagus sekali karena menumbuhkan di usia dini itu udah nggak bakalan korupsi gitu loh. Oke. Sangat bagus sekali. Oke, kamu juga habis pelajaran tetap harus diinget ya? Iya. Oke. Dan ini apa? Kasih tahu ke kamera. Ini tuh melambangkan ya korupsi. Oke. Ya, jadi dia itu ini kan udah mati nih ceritanya. Intinya adalah bahwa itu tindakan Iya, yang buruk sekali ya. tindakan yang buruk sekali. Oke. Nah, tadi Taufik udah bilang bahwa korupsi yang kecil itu salah satunya dia telat. Anaknya telat, gurunya suka telat. Kalau menurut kamu, Dek, yang kecil aja deh, apa ya yang masih korupsi di zaman sekarang? Di lingkungan kamu deh. Korupsi itu ibaratnya tuh mencontek gitu loh. Oke, Iya. mencontek. Iya, mencontek. Ya, karena kan gimana ya? Udah dikasih waktu buat belajar, masih aja sempet-sempetnya nyontek kan berarti korupsi jawaban temannya gitu loh. Oke, Rani contek nggak? Enggak. Enggak, bener ya? Oke, pendidikan korupsi sekarang sudah dimulai di Jateng dari level sekolah. Menurut kamu gimana, Dek? Menurut aku ya bagus sih, karena itu kan mendidik karakter supaya Supaya tidak jadi koruptor. Setuju ya? Setuju. Nah, kamu juga setuju ya? Oke, terima kasih teman-teman sudah rame-ramean di sini. Kita lanjut lagi keliling ya pemirsa ya. Yuk kita jalan. Selamat pagi, tos dulu dong. Selamat pagi, semangat. Dari Karangtengah. Iya. Jauh-jauh ke Semarang. Iya. Oke. Minta waktunya sebentar ya. Iya. Kabur dari rombongan. Iya. Kamu, Dek, Ya, apa yang di sekolah itu menurut kamu itu sebenarnya masih korupsi? seperti itu gimana ya? Kan ada setiap minggunya kan ada kas. Itu pasti kan itu uang itu diperlukan untuk kegiatan ruang itu di sekolah itu sendiri. Tapi itu secara tidak langsung diambil itu secara sedikit demi sedikit. Sama itu. siapa? Iya, biasanya ya sama bendaranya yang memegang Oh, benar ya. Wah, ini tuduhan yang serius. Iya. Oke, jadi dari kas itu ya, itu Iya. juga lawan korupsi ya. Iya. Kalau kamu, Dek? Kan biasanya kita kan suka ngambil pulpen teman kita, padahal kita udah punya gitu loh kak, sering. Kamu sering deh begitu? Iya, sering Iya. sekali. Oh ya ampun Dinda. Kalau kamu dong? Kalau saya itu ya kalau teman-teman itu kan biasanya ada beli makanan atau minuman di kantin atau di koperasi. Oke, kamu ngambil berapa emang? Nah saya saya itu pernah melihat ada yang ngambil makanan 5 cuman bayarnya 2.000 atau berapa gitu. Oke, mulai sekarang itu dikurangin ya. Iya. Dikasih tahu teman-temannya ya. Iya. Oke, adik-adik,
sekarang kan kita di Jateng nih punya kurikulum soal korupsi ya. Menurut kamu gimana? Buat kurikulum soal kurikulum itu gimana Bagus ya? atau enggak? Itu sangat bagus buat pelajar, kan itu bisa dimulai dari dini. Oke. Ya. Kamu setuju juga ya? Iya setuju, sangat membantu bagi pelajar buat mencapai masa depannya agar bisa mempelajari kita agar tidak korupsi dan kita bisa mencontoh hal-hal yang baik. Oke, nanti kalau ketemu saya lagi kalian jadi pejabat Karangtengah, korupsi awas ya. Iya. Oke. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Korupsinya siswa itu apa sih biasanya? Ayo cegah korupsi sejak dini. Ayo cegah korupsi sejak kini. Ayo cegah korupsi sejak dini. 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 Ayo teman-teman, cegah korupsi sejak dini. Ayo kawan-kawan, kita cegah korupsi sejak dini. Siapa lagi yang akan bicara? Bagaimana caranya agar kita belajar anti korupsi sejak di sekolah? Siapa berani? Pada momen Hakordia kali ini, warga yang terdiri dari seluruh elemen masyarakat akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan anti korupsi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Komunikasi Jawa Tengah untuk bersama-sama dalam membasmi korupsi. Bahkan di hadapan saya saat ini terhitung tidak kurang dari 3.000 pelajar dari berbagai sekolah menengah yang berada di Jawa Tengah untuk turut serta dalam mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam membangun karakter anti korupsi sejak dini. Kita ikuti selengkapnya ya. Janji kita, janjimu, janji kita bersama untuk tidak korupsi. Setuju? Saya pengen mendengarkan dari siswa. Bagaimana cara kita belajar anti korupsi sejak dini? Siapa yang berani menjawab? Oke, kamu sini. Halo-halonya mana? Ayo sini tadi yang ngacung. Oke. Jadi menurutmu bagaimana kita belajar anti korupsi sejak di sekolahan? Pertama kita menanamkan jujur kepada diri sendiri. Caranya gimana? Tidak menyontek ketika ulangan. Setuju! Tepuk tangan. Siapa lagi yang akan bicara? Bagaimana caranya agar kita belajar anti korupsi sejak di sekolah? Siapa berani? Kamu namanya siapa? Eka Fitriana. Hah? Eka dari mana Eka? Dari SMK Negeri 1 Karangawet. Bagaimana caranya kamu belajar anti korupsi di sekolahmu? Dengan cara selalu disiplin waktu dan tepat waktu siap kehadiran sekolah. Tepat waktu, disiplin waktu. Awas esok tak cek nih orang. Oke, nah. Ada suara murid harus fair, ada suara guru. Pak siapa namanya? Pak Dwi dari SMA 1 Ambarawa. Panggilannya siapa? Pak Dwi. Dwi. Iya. Dwi apa Jo? Pak Jo. Pak Jo, bagaimana Anda sebagai guru mengajarkan kepada siswa anti korupsi? Yang pertama tadi siswa sudah menyampaikan bahwa mereka harus tepat waktu, kami pun sebagai guru harus tepat waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Tepat waktu, apalagi? Kemudian yang kedua adalah kami menempatkan hukum agama di atas hukum segalanya. Jadi kami benar takut kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tidak ada agama yang membenarkan korupsi. Betul? Oh, apalagi? Yang berikutnya, SMA 1 Ambarawa selalu transparansi dalam berkaitan dengan anggaran. Jadi iuran siswa kami transparankan kepada Bapak dan Ibu wali murid. Betul? Bener tak? Tenane. Betul ya? Oke. Tepuk tangan pada Pak Guru. Sekarang kamu sebagai siswa di sekolah iurannya apa saja? Ngacung. Kamu jawab. Ayo. Kapan suara apa? Iuran sekolah. Ya baca.
yang sekolah itu yang ada uang gedungnya sama uang SPP per bulan. Uang gedung sama uang SPP. Uang gedung piro? Uang gedung 1.500.000. 1.500.000. Uang SPP 125.000. sekarang berapa bayarnya? 125. Terus apa lagi? Sudah. Tadi kepala dinas pendidikan mana? Ada ya Pak Jumeri? Catat Pak. Ya. Ya catat ya. Oke. Nanti di ya. Nggak dong kamu bayar kok. Gratis apa bayar? Enggak, kamu bayar toh. Mulai jujur. Mulailah jujur. Kalau bayar katakan bayar. Kalau tidak bayar katakan tidak bayar. Oke ya. Maka kalau di sekolahmu bayar katakan bayar. Itulah belajar anti korupsi. Jangan takut karena digertak oleh guru atau temannya. Katakan berani ngomong sama gubernurnya, oke? Adik-adik, bapak ibu semuanya, terima kasih. Para guru, para murid, siswa, dan kita semua, mari kita tobat. Mari kita transparan. Mari kita gerakkan mulai dari Jawa Tengah untuk anti korupsi. Kita didik anak-anak semuanya untuk jujur seperti kata teman-temanmu tadi. Buatlah sistem informasi yang transparan. Saya ingin sampaikan di acara ini untuk terakhir. Provinsi paling berintegritas di Indonesia adalah Jawa Tengah. Sekarang dalam kalimat pendek, katakanlah sesuatu tentang anti korupsi. Nanti langsung kamu upload ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram dengan hashtag Jateng anti korupsi. Siap? Hashtagnya apa? Hashtagnya apa? Buatlah sesuatu kalimat yang Anda berharap bagaimana kita memberantas korupsi. 1, 2, 3. Wujud nyata pemberantasan korupsi ditunjukkan Gubernur Jawa Tengah yang turun langsung untuk memberikan penyuluhan kepada seluruh pelajar tingkat menengah di Jawa Tengah untuk menanamkan pelajaran anti korupsi sejak dini kepada calon pemimpin negeri. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi saya akan bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Dunia. Tetap di Metro TV. Maka hari ini kebersihan pemerintahan mesti dilakukan. Saya sudah bersama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo, Pak. Ya. Acaranya rame, anak-anak dari jam 4. Terus ini bukti dari pergub yang dulu diinisiasi Bapak ya, bahwa korupsi dari sejak dini, piye Pak, sampai hari ini Pak? Iya. Ketika teman-teman KPK dari Korsubgas selalu berdiskusi dengan kita, kawan-kawan dari KPK datang kepada saya. Pak Ganjar siap nggak Jawa Tengah membuat pergub tentang pendidikan anti korupsi? Kalau iya ini yang pertama, minggu depan saya buat. Karena sebenarnya dari Jawa Tengah, dari Dinas P&K kita sudah punya. Kawan-kawan kompak yang selama ini bekerja sudah menginisiasi. Sehingga teman-teman di beberapa sekolah sudah melaksanakan. Maka istilah Jawanya itu sebenarnya tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutup. Tumbuhnya ditutup, jadi pas. Ditutup, okay. Ketemulah keinginan itu dan hari ini kita buatkan pergubnya. Dan saya ingin di perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia ini kita merayakan dengan cara yang lain. Nah sekarang kita ajak yang pelajar, inilah kawan-kawan pelajar yang kemarin ikut. Dan kemudian mereka semuanya kita minta untuk ngomong apa itu tentang korupsi. Maka dia bicara mulai dari disiplin, keagamaan, semuanya. Termasuk pendidikan-pendidikan integritas. Gitu, maka mudah-mudahan ini bisa terinternalisasi dengan gampang. Dan saya titipi sama pelajar, jaga sekolahmu. Kalau di sekolahmu banyak korupsi,
siswa yang akan lapor pada gubernurnya. Oke. Kita harapkan kawan-kawan ini akan menjadi agen anti korupsi pelajar. Siap nggak? Siap. Ya. Mau ya? Mau. Oke. Pak, cara yang berbeda dari Bapak itu saya lihat adalah cara fun untuk masuk ke korupsi gitu ya, untuk masuk ke pelajaran korupsi. Hari ini itu teman-teman ada yang pakai properti dan segala macam gitu. Memang diniatkan ke guru-guru Pak atau ke daerah-daerah ini untuk lewat yang cara lebih menyenangkan. Kalau kita biasanya cara formal mereka tegang. Kalau cara fun dan berangkat dari apa yang menjadi ide mereka sendiri, muncul ternyata. Dan yang keluar dari sebuah kesadaran, itu biasanya kejujuran. Oke. Hal-hal dari kecil sebenarnya tadi Pak ya, ada yang dari mulai jangan nyolong pulpen lagi, jangan bayar, jangan tilep makanan lagi. Jangan tilep makanan, jangan tilep SPP katanya tadi. Sama, anak-anak milenial ini, bahkan mereka mungkin centennial, mereka harus mulai dari hal kecil yang dia mau. Yang dia mau ya gaya yang fun. Dia tidak bisa gaya yang umum. Paling kalau gaya umum, ini maunya gubernur jelek. Tapi begitu kemudian kita berikan kepada mereka, wow gitu. Mudah-mudahan tadi vlog jamaah tadi bisa keluar. Tadi saya minta untuk vlog jamaah di-upload hari itu bisa keluar dengan hashtag Jateng Anti Korupsi. Oke. Pak, ini juga memasuki periode kedua Bapak kan? Iya. Tantangannya berbeda ketika periode pertama dan periode kedua ini untuk memberantas korupsi ya Pak ya. Evaluasi Pak tahun ini apa Pak? Masih yang hambatan? Belum semua mengikuti. Kenapa Pak? Barangkali saya gagal. Ketika kita statement, kita pidato, kita tanda tangan, bahkan disumpah menggunakan kitab suci. Ternyata masih ada satu orang yang melaksanakan. Maaf. Ternyata yang orang tua ini lebih sulit untuk diajak ngomong. Lebih sulit antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka tantangan saya sekarang, saya tidak berkompromi dan kita akan baik-baik. Maaf ya, Anda mundur aja. Maaf ya, Anda saya pecat. Ini tantangannya. Tapi ada hasil. Di antara noktah-noktah negatif dari mereka yang ndablek, yang masih melakukan tindakan korupsi, KPK menyatakan Jawa Tengah provinsi paling berintegritas. Sesuatu yang menyejukkan, sesuatu perjalanan panjang, dan kemudian memunculkan perilaku-perilaku yang tidak korup, yang berani menolak gratifikasi, dan kemudian dia mengelola itu dengan baik. Oke. Teman-teman, tadi sempat ditantang Pak Gub bikin orator ya. Masing-masing itu versi berbeda. Sekarang ada kesempatan nih sama Pak Gub. Satu dong kamu deh. Mau nanya apa tentang korupsi sama Bapak? Monggo. Pak, saya mau bertanya tentang korupsi nih. Gimana sih cara ngingetin kepada guru-guru kita? Biasanya kan guru yang selalu mengingatkan kepada siswa. Sekarang siswa yang berbalik mengingatkan guru untuk tidak melakukan korupsi. Itu bagaimana ya Pak? Keren ya? Oke. Luar biasa. Gimana gitu ya Pak ya? Iya. Ini menarik pertanyaan. Pak, kami sama gurunya gimana? Pertanyaan saya simpel aja. Kalau kamu ngingetin gurumu, kamu takut nggak? Mungkin tidak, cuman gurunya itu mau atau tidak menerima saran dari kami seperti bagus itu. Ya. Anaknya sudah tidak takut, tapi apakah bisa menerima? Maka ingatkan dengan cara baik-baik. Bapak, Ibu guru, apakah sesuatu sudah benar? Ini sudah transparan. Apakah saya boleh melihat aturannya? Apakah saya boleh melihat apa tata caranya? Sehingga yang dilakukan itu adalah benar, begitu. Tapi seandainya tidak, kamu pasti punya medsos kan? Laporkan sama gubernurnya, biar gubernurnya yang turun begitu. Kalau muridnya baik, gurunya tidak baik, maka yang tidak baik akan didorong oleh anak-anak baik, yang punya niat baik, punya semangat baik. Karena mereka akan menjadi kelompok penekan yang luar biasa. Tapi setidaknya di depan kamera ini kita bisa bicara, Pak Guru, anak-anak kita sudah kritis, Bu Guru, anak-anak kita sudah punya kesadaran. Maka mereka siap untuk mendapatkan situasi belajar mengajar yang jujur, yang bersih, yang transparan. Anti korupsi. Maka kalau sudah jelas datanya semua diomongin nggak bisa, oke saatnya sekarang kita sampaikan begitu ya. Dengan cara itu, maka hari ini ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Maka yang mereka tidak jujur, pasti dia takut. Dengan berbagai alasan. Tapi mereka yang jujur, nggak akan takut, ditekan kayak apapun. Maka handuk saya ini putih. Kalau 1 juta orang mengatakan anduk ini hitam, biarlah saya mengatakan putih sendirian. Kalau tidak mau menjadi pejabat publik yang dibayar dengan uang rakyat yang memang tidak banyak, kamu boleh jadi pengusaha. Oke, boleh dong Pak kasih pesan juga ke seluruh masyarakat Indonesia, karena terbukti cara fun yang Bapak lakukan itu berhasil seperti ini, anak-anak jadi aware terhadap menolak korupsi dan segala macam. Sebenarnya kegelisahannya mari kita tanya sama rakyat, kita tanya sama anak-anak, kita tanya sama generasi berikutnya Indonesia ini mereka. Maka hari ini kebersihan pemerintahan mesti dilakukan. Banyak contoh pemerintah kabupaten, kota, provinsi yang baik-baik. Mari kita contoh. Nggak usah ngarang-ngarang, contoh saja.
bahwa praktek-praktek baik itu bisa berjalan. Insya Allah kita akan bersih. Pak, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan virus yang Bapak sebarkan ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Teman-teman terima kasih loh. Dan pemirsa, satu hal adalah bahwa salah satu yang menjadi masalah di korupsi adalah mentalnya. Ini yang sedang dibangun oleh Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana sejak dini mental mereka untuk tidak menerima hal-hal yang bukan hak mereka ini sudah dilakukan. Dan dari sekolah kemudian lanjut ke instansi yang tinggi berikutnya, ini semua kita harapkan dalam waktu dekat sudah ada hasilnya. Ya begitu Pak ya? Oke, terima kasih. Dan kami akhiri untuk liputan dari Kota Semarang. Sampai jumpa. Pak, terima kasih.